Halo pemirsa, truk 789D ini menggunakan transmisi otomatis, transmisi planetary, dan rotary. Ini mempunyai keunggulan pengadaan power engine yang sempurna. Transmisi planetary dan rotary dikendalikan oleh EPTC, Electronic Programmable Transmission Control, yang digunakan untuk mengatur transmisi hidrolik yang bernama ECM, Individual Clutch Modulating. Yang terlihat ini adalah individual clutch modulating atau ICM pada transmisi hidrolik control valve. Pemirsa, ini transmisi control valve-nya sudah kita lepas. Jadi kita angkat memakai kren. Jadi beratnya control valve ini adalah sekitar 25 kg, pemirsa. Di sistem hidrolik, untuk transmisi terdapat sebuah valve grup terdiri dari 3 kelompok, ya, yaitu satu manifold yang paling bawah ini, dan yang kedua adalah selektor grup yang tengah ini, dan yang ketiga adalah pressure control group. Jadi kontrol valve inilah yang akan kita bahas. Ini adalah kontrol valve group yang paling atas ini disebut pressure control group, ya, yang berfungsi mengatur pressure yang akan masuk ke masing-masing clutch. Yang bagian tengah ini, ya, ini disebut selektor group yang berfungsi mengatur pilot yang akan diarahkan ke masing-masing modulating valve ini. Ini dinamakan modulating valve. Dan yang paling bawah sendiri ini disebut manifold yang berfungsi sebagai jalur masuk oil flow yang akan masuk ke masing-masing clutch. Ini adalah control valve group yang paling atas ini disebut pressure control group, ya, yang berfungsi mengatur pressure yang akan masuk ke masing-masing clutch. Yang bagian tengah ini, ya, ini disebut selektor group yang berfungsi mengatur pilot yang akan diarahkan ke masing-masing modulating valve ini. Ini dinamakan modulating valve. Dan yang paling bawah sendiri ini disebut manifold yang berfungsi sebagai jalur masuk oil flow yang akan masuk ke masing-masing clutch. Inilah, ya, gambar animasi dari selektor group, ya, terdiri dari yang paling kiri ini disebut priority reducing valve, yang sebelahnya lagi, sebelah kanan ini disebut neutralizer valve, dan sebelah kanannya lagi ini disebut rotary selector valve. Dan masing-masing ini akan kita bahas. Yang pertama, yang ini priority reducing valve. Priority reducing valve mempunyai dua fungsi. Satu, memprioritaskan aliran uli, yang ini, ya, aliran uli ini ke saluran tekanan rendah atau pilot. Setelah saluran ini tercukupi, baru diarahkan menuju ke saluran tekanan tinggi. Yang warna kuning ini saluran tekanan rendah, yang warna coklat ini saluran tekanan tinggi. Yang kedua, menurunkan tekanan oil dari tekanan pompa, yang ini,
sekitar 465 menjadi sekitar 250 PSI yang digunakan sebagai pilot bagi modulating reducing valve. Inilah gambar animasi priority reducing valve yang normalnya terbuka terhadap jalur pilot seperti ini. Jadi pada saat flow dari pompa pressure sekitar 465 ini mengalir menuju ke jalur pilot. Selain menuju jalur pilot, di sini pressure langsung masuk ke chamber. Masuk ke chamber pada saat pressure mencapai 250 PSI, maka gaya hidrolik ini mampu mengalahkan gaya spring ini, sehingga gaya hidrolik ini akan mendorong priority menuju ke bawah. Akhirnya jalur pilot tertutup dan jalur ke tekanan tinggi ini adalah terbuka. Sekarang perhatikan aliran puli yang dari pompa ini, ya. Pertama menuju ke priority, ya, priority langsung, ya, setelah priority itu masuk ke chambernya ini, setelah pressure-nya itu mencapai 250 PSI, maka dia akan terdorong ke bawah sehingga jalur pilot sudah ditutup, maka puli disalurkan menuju ke jalur tekanan tinggi. Inilah bagian tengah selektor group yang pressure control groupnya tadi setelah dilepas. Ya, ini kita akan membuka priority reducing valve. Ya, kita memakai kunci 916. Covernya pertama kita buka seperti ini. Ini adalah bentuk dari priority reducing valve, ya. Ini priority reducing valve-nya. Ya, ini lubangnya ini tadi. Dan di dalamnya ini ada SIM-nya, ya, SIM-nya, karena kan ini termasuk reducing. Jadi untuk menurunkan pressure dari pompa, sehingga ini adalah adjustable. Jadi SIM-nya ini nanti bisa di-adjust. Ya. Ingat pressure-nya 250, jadi ini nantinya ngeceknya itu di terminal M ini, ya. Sekarang kita lepas springnya ini, kita lepas. Ya, ini adalah springnya yang nanti kita adjust. Neutral seal valve bagian daripada selector group yang posisinya di sebelah kanannya priority ini tadi, ya. Neutral seal valve ini fungsinya untuk mencegah truk bergerak saat engine dihidupkan pada posisi transmisi selain netral. Maksudnya di sini pada saat transmisi nantinya itu masuk 1 atau 2, ya. Ini selektor ini, ya, selektor spool ini berputar masuk 1 atau 2, maka transmisi tidak bisa bergerak. Contohnya seperti ini, ya. Ini pada saat posisi masuk 1, sehingga pada saat pompa, pressure pompa ini, ya, yang menuju ke sini, ini adalah ke blok, ya, ini adalah di blok seperti ini, di blok seperti ini, sehingga netralisir tidak bisa bergerak ke bawah. Artinya apa? Jadi pilot ini stop hanya sampai di sini aja, tidak bisa mengalir menuju ke selektor spool, sehingga pada saat transmisi masuk 1 atau 2 atau 3, maka pada saat engine dihidupkan, dia tidak akan bisa bergerak. Ini sebagai safety. Ini adalah cara kerja netralizer valve pada saat transmisi posisi netral. Seperti ini.
flow dari pompa mengalir ke tekanan tinggi, ya. Selain menuju ke masing-masing klat, flow oil juga mengalir ke selektor spool. Karena posisinya netral, maka pintu, ya, pintunya ini terbuka, jadi mengalir menuju ke sini, ya, sehingga mengalir ke dalam tubuh netralisir. Dari netralisir itu naik ke atas, sehingga oil pressure, ya, mengisi chamber di atas netralisir ini, maka akan terjadi build up pressure, sehingga hydraulic pressure yang di sini mampu mengalahkan spring ini. Akhirnya netralisir valve kedorong ke bawah. Akhirnya pintu terbuka. Pintunya ini terbuka sehingga pressure yang dari jalur pilot tadi, tekanan rendah itu mengalir ke sini. Ya, ini tembus dari kuning ini menjadi coklat ini, sehingga masuk ke dalam selektor spool. Di sini siap dikirim ke masing-masing modulating valve. Sekarang pada saat selektor spool posisi netral seperti ini, ya, maka pressure dari pompa yang mengalir ke tekanan tinggi, ya, ini salah satunya selain menuju ke modulating valve, salah satunya juga mengalir menuju ke rotary spool. Di sini karena posisinya netral, maka aliran dari pompa ini tembus seperti ini, terbuka seperti ini, sehingga mengalir menuju ke dalam, ya, ke dalam selektor, ke dalam netralisir, ya, naik ke atas, sehingga di sini terjadi build pressure. Kalau sudah terjadi build pressure, gaya hidrolik ini mampu mengalahkan spring, akhirnya netralisir akan kedorong ke bawah. Seperti ini, kedorong ke bawah, sehingga, ya, tekanan pilot ini akan mengalir karena pintunya terbuka, akan mengalir, ya, pintunya terbuka ini, pilot akhirnya mengalir masuk ke dalam selektor spool. Kalau sudah masuk ke dalam selektor spool ini, pilot ini sudah siap dikirim ke masing-masing modulating valve. Ya, ini adalah netralisir valve. Masih ingat fungsi daripada netralisir valve tadi adalah menjaga agar truk tidak bergerak pada saat transmisi di stuck, transmisi masih posisi tidak netral alias masuk satu. Ya, kita lepas covernya ini. Inilah bendanya, netralisir valve tadi yang sebagai safety. Walaupun transmisi masuk satu atau dua, pada saat di start kendaraan tidak akan bisa bergerak karena adanya netralisir valve. Netralisir valve ini adalah non adjustable, jadi tidak bisa di-adjust. Ini adalah springnya, ya, seperti ini. Sekarang coba perhatikan gambar animasi ini, ya. Ini adalah flow. Nanti cara kerjanya netralisir seperti apa, ya. Pertama masuk ke priority. Setelah terbuka, yang satu menuju ke tekanan tinggi, yang berikutnya ini masuk menuju ke rotary spool. Lihat ini, ya, alirannya langsung menuju ke netralisir, ya. Nah, netralisir masuk ke chambernya, sehingga netralisir bergerak ke bawah, artinya pilot langsung masuk menuju ke rotary spool. Dan di sini siap menuju ke masing-masing modulating valve. Seperti ini tadi gambaran daripada netralisir. Rotary selektor spool terdiri dari dua komponen, ya. Yang pertama ini rotary spoolnya, yang kedua yang ini
rotary aktuator. Jadi rotary aktuator inilah nantinya yang akan memutar rotary spool ini, ya. Di sini dapat dilihat bahwa di sekeliling spool terdapat banyak lubang yang akan berhubungan dengan station A sampai H pada pressure control group. Gambar penampang menunjukkan bahwa di dalam spool terdapat sebuah lubang memanjang, di tengahnya terpasang sebuah plug. Jadi nanti pilot yang masuk ke rotary spool ini akan dikirim ke masing-masing modulating valve agar modulating valve nanti terbuka. Ini adalah diagram kecepatan. Jadi tugas daripada rotary spool tadi, ya. Contohnya pada saat speed mundur, station apa yang inject, ya, yang dikirimi pilot oleh rotary spool, station C dan station G kalau untuk 777B. Tapi kalau untuk 789, 785 dan 789 ini adalah station B dan G. Platnya yang inject ini adalah 1 dan 6. Seperti gambar seperti ini, ya. Contohnya lagi pada saat masuk 1, ya. Nantinya yang akan dikirimi pilot itu adalah station mana? Station B dan station A. Plat yang inject adalah 1 dan 5. Begitu seterusnya seperti ini. Selektor valve truk Caterpillar 777 dalam berbagai posisi, ya. Ini adalah gambar rotary spool. Rotary spool pada saat posisi netral dan rotary spool pada saat posisi transmisi masuk 1. Gambar di atas menunjukkan selektor valve untuk 777B dalam berbagai posisi, dalam posisi yang berbeda. Maka saluran-saluran yang dibukakan ke pilot maupun ke drain akan berbeda pula. Contohnya, pada saat netral, ya, rotary spool ini diputar oleh rotary aktuator, posisinya seperti ini, sehingga rotary spool hanya mengeluarkan satu pilot yang menuju ke modulating valve station A. Ini pilot yang sebesar 250 psi dikirim ke modulating valve station A seperti ini. Saat transmisi dipindah ke posisi 1, ya, solenoid downshift, solenoid upshift diberi arus oleh PTC, maka oil pressure masuk ke selektor, masuk ke rotary aktuator, dan rotary aktuator akan memutar rotary spool seperti ini, sehingga dua pilot yang akan dikirim menuju ke modulating valve, ya. Jadi menuju ke modulating valve, pilot yang sebesar 250 ini, satu yang ini, ya, dikirim menuju ke modulating valve station B. Yang dua, modulating valve station F, ya, seperti ini. Ini adalah contoh lain selektor spool, ya, atau rotary spool. Posisi masuk 2, dan yang ini rotary spool posisi masuk 3. Jadi pada saat posisi masuk 2, maka ada dua pilot yang akan dikirim. Yang pertama ini langsung menuju ke modulating valve station F. Yang satu dikeluarkan pilot sebesar 250. Yang ini menuju ke modulating reducing valve station C. Pada saat rotary spool berputar lagi untuk kecepatan transmisi kecepatan 3,
maka pilot dikirim menuju ke modulating reducing valve station H yang satu ini. Yang berikutnya ya, pilot dikirim ke modulating reducing valve station F. Yang satu standby di jalur drain. Sehingga pada saat ini nanti berputar lagi ke kecepatan yang berikutnya, maka pilot yang ini akan ke drain. Jadi ini adalah jalur pilot, yang ini adalah jalur drainnya. Jadi di dalam rotary spool terdapat dua chamber atau ruangan pilot dan ruangan drain. Rotary aktuator dan solenoid, ya ini adalah gambar rotary aktuator. Inilah yang nantinya memutar rotary spool. Ya, rotary aktuator mempunyai sebuah stationary fan, ya yang ini, dan sebuah rotor fan-nya yang ini. Rotary aktuator dikendalikan oleh solenoid upshift dan solenoid downshift, sehingga dia bisa berputar. Ini jalur dari solenoid downshift, yang ini jalur dari solenoid upshift. Pada saat solenoid downshift di-energize alias diberi listrik oleh EPTC, Electronic Programmable Transmission Control, maka di sini ada pilot masuk, sehingga nanti masuk ke sini, sehingga dia akan memutar. Ini ada rotary fan, ya. Rotor fan-nya ini akan bergerak ke kiri, ya, berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga memutar rotary spool. Karena rotary spool ini dikonekkan dengan rotary fan di sini, ya. Kalau yang ini adalah jalur untuk solenoid upshift. Pada saat solenoid upshift ini di-energize oleh EPTC, maka di sini pilot langsung akan mengalir ke sini, sehingga oil pilot langsung masuk di ruangan ini. Artinya fungsinya nanti adalah mendorong rotor fan ini, sehingga rotor fan ini bisa berputar, mengakibatkan rotary spool akan berputar. Ini adalah posisi downshift, artinya solenoid downshift sekarang di-energize oleh EPTC, ya. Ketika downshift solenoid menerima sinyal dari EPTC, downshift solenoid mengarahkan tekanan oil dari pompa ke arah downshift valve. Maksudnya ini tadi, ya, oil dari pompa, ya, pada saat ini di-energize oleh EPTC, maka solenoid valve ini terbuka, sehingga mengarahkan oil dari pompa menuju ke rotary aktuator, ya, menuju ke rotary aktuator, masuk ke chamber bagian downshift, sehingga rotary fan akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam menuju ke downshift. Maksudnya downshift di sini adalah kecepatan turun, ya, dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 netral seperti ini. Sehingga oil yang ada di sisi upshift ini akan didrain melalui di sini, dibuang di transmisi compatible. Sekarang posisi upshift, artinya solenoid upshift, ya, ketika upshift solenoid menerima sinyal dari EPTC 2, upshift solenoid mengarahkan tekanan oil dari pompa ke arah upshift valve, ya. Ketika solenoid upshift ini di-energize oleh EPTC, maka aliran dari pompa, ya, langsung valve-nya terbuka, sehingga oil dari pompa itu diarahkan ke saluran upshift. Dari saluran upshift ini masuk ke ruangan
rotary aktuator. Ya, dengan masuknya oil pressure di ruangan rotary aktuator, maka rotary fan akan berputar searah dengan jarum jam, membawa berputarnya rotary spool. Oil yang ada di sisi ruangan downshift akan dibuang. Ya, ini kan tertekan ini, maka dia akan dibuang menuju ke kompartemen transmisi. Ya, jadi gambar ini adalah rotary aktuator saat posisi upshift. Sekarang perhatikan bagaimana cara kerjanya selektor spool, ya. Yang di sini ada 3 solenoid. Solenoid lock up, downshift, dan upshift. Ya, pada saat netral seperti ini, downshift ini di-energize sehingga pressure langsung menuju, ya, mengalir ini ya, menuju ke rotary aktuator. Setelah menuju ke rotary aktuator berputar, memutar rotary spool. Dengan memutar rotary spool, dia akan, ya, mengirim pilot ini menuju ke stasiun A. Seperti ini tadi cara kerja daripada rotary spool. Sekarang kita buka rotary aktuator, ya. Ini adalah rotary aktuator, ada 4 baut ini. Kita buka. Ya, ini adalah rotary aktuatornya, yang di sini adalah, ya, yang di ujung ini tadi adalah rotary spoolnya. Dalamnya rotary spool, ya, ini adalah disebut rotary fan, ya. Inilah pemutarnya, nanti pemutar daripada rotary spool. Jadi di dalam ini terdapat oil ini nanti. Sekarang kita mulai membicarakan mengenai relief valve, ya. Di dalam sistem ini dilengkapi dengan relief valve. Kita tahu bahwa relief valve itu fungsinya untuk menjaga maksimum pressure. Di sini maksimum pressure-nya pada transmisi 789D ini sekitar 450 psi pada saat high idle. Di sini relief valve mempunyai dual stick relief valve, ya. Relief valve mengendalikan tekanan maksimum di dalam sistem hidrolik transmisi. Relief valve ini mempunyai 2 stick, ya, yaitu saat converter drive dan saat direct drive. Jadi yang di sini pada saat converter drive ini dibutuhkan pressure yang maksimum sekitar 450. Tapi pada saat direct drive pressure diturunkan menjadi 310. Tujuannya untuk apa? Ya, jadi tujuannya di sini untuk lifetime pada desklat, sehingga kalau pressure-nya ini diturunkan menjadi dari 450 menjadi 310 pada saat transmisi sudah mampu menaikkan torque, maka injet alias lengketnya disk itu jangan terlalu lengket, jadi dikurangi sehingga di sini bisa memperpanjang umur disk. Ya, jadi kita terangkan kapan saat terjadi direct drive dan kapan saat terjadi converter drive.